Thanasis Antetokounmpo. Nama belakangnya terdengar sangat familiar. Ya, jelas. Itu karena ia merupakan kakak dari salah satu pebasket terbaik di sepanjang sejarah NBA, Giannis Antetokounmpo. Sama seperti Giannis, Thanasis juga sangatlah atletik. Ia juga punya badan yang besar dan bahkan bisa dibilang badannya lebih besar dari Giannis. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari kakaknya Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo. Baiklah, mari kita mulai. BTW guys, buat kamu yang lagi nyari kaos-kaos basket, Mimin Ina Basketball jual nih. Ada kaos Ina Basketball, kaos Kevin Durant, kaos LeBron James, kaos Kobe Bryant, dan masih banyak lagi. Bagi yang minat, kalian bisa membelinya dengan cara mengklik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, mari kita lanjut ke videonya. Athanasis Rotimi Antetokounmpo lahir di Athena, Yunani, pada tanggal 18 Juli 1992. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Ia juga merupakan anak pertama yang lahir di Yunani. Saat masih kecil, Thanasis punya kehidupan yang sulit. Orang tuanya merupakan imigran dari Nigeria. Mereka sekeluarga mengalami kesulitan mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga akhirnya, di sepanjang hidup mereka pun selalu kabur dari polisi. Akibat tidak mendapat status kewarganegaraan, orang tua Thanasis juga jadi kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya mereka pun hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar dengan gaji yang kecil. Saat masih kecil, Thanasis sering membantu ibunya berjualan. Mereka mendatangi lokasi wisata dan menjual souvenir-souvenir untuk para turis. Tidak mudah berjualan di lokasi wisata. Polisi sering datang dan mengejar mereka karena mereka merupakan imigran yang tidak punya keluarga negaraan. Saat masih kecil, Thanasis hobi bermain sepak bola. Ayah Thanasis merupakan seorang mantan pemain bola. Oleh sebab itu, sang ayah pun sering mengajari anaknya bermain bola. Suatu hari, Thanasis melihat ada orang yang bermain basket, dan kemudian ia pun iseng ikutan. Rupanya, Thanasis merasa cocok dengan basket, dan kemudian ia pun lanjut terus bermain basket. Lambat laun, skill dari Thanasis bertambah baik, dan kemudian ia pun direkomendasikan untuk berlatih di klub junior Philatletikos, yaitu sebuah klub yang ada di Yunani. Setiap harinya, Thanasis berlatih di Philatletikos. Ia berlatih sangat gigih. Ia ingin menjadi pebasket profesional agar suatu saat ia bisa mendapatkan gaji dan membaginya kepada orang tuanya. Thanasis merupakan pemain basket yang hebat, dan akhirnya, beberapa tahun setelah berlatih, pada usianya yang ke-18, Thanasis pun berhasil masuk ke tim senior Philatletikos. Thanasis tampil cantik di Philatletikos. Dengan atletisme dan hasilnya yang luar biasa, Thanasis berhasil mencatatkan rataan yang bagus di Philatletikos. Thanasis pun terus dipromosikan untuk bermain di liga dengan divisi yang lebih tinggi. Sampai akhirnya, pada tahun 2013, Thanasis dan adiknya, Giannis, pergi ke Amerika untuk menghadiri NBA Draft. Thanasis harusnya juga ikut NBA Draft 2013, tapi ia saat itu mundur dan akhirnya hanya Giannis yang masuk ke NBA Draft. Giannis sendiri akhirnya terpilih di urutan ke-15 oleh Milwaukee Bucks. Thanasis, ayah, ibu, dan saudara-saudaranya benar-benar gembira ketika tahu bahwa Giannis akhirnya masuk ke NBA. Pada bulan November 2013, Thanasis pun kemudian mengikuti NBA D-League Draft. NBA D-League Draft berbeda dengan NBA Draft. NBA Draft yang diikuti oleh Thanasis ini merupakan draft yang dibuat untuk pemain-pemain yang ingin bermain di Liga Pengembangan NBA, yaitu NBA D-League. Singkat cerita, Thanasis saat itu terpilih di urutan ke-9 oleh Delaware 87ers, dan akhirnya Thanasis pun bermain untuk Delaware. Thanasis tampil amat baik di musim D-League pertamanya ini. Sebagai starting small forward, Thanasis berhasil mencatatkan rataan yang solid. Thanasis juga berhasil menunjukkan penampilan all-around yang amat apik. Usai selesai bermain di Delaware, pada off-season 2014, Thanasis pun kemudian mendaftarkan dirinya ke NBA Draft. Saat itu, Thanasis terpilih di urutan ke-51 oleh tim New York Knicks. Usai terpilih di draft, Thanasis pun kemudian bermain di NBA Summer League. Thanasis gagal menunjukkan penampilan yang apik di Summer League 2014. Ia hanya mampu mencatatkan sedikit poin dengan field goal percentage yang buruk. Karena berpenampilan buruk, Knicks pun akhirnya tidak memasukkan Thanasis ke tim utama dan hanya memasukkannya ke tim D-League. Thanasis tampil makin apik di musim D-League keduanya ini. Ia saat itu berhasil mencatatkan rataan kurang lebih 14 poin dan 6 rebound.
Ia juga berhasil masuk ke dalam NBA D-League All Defensive Second Team. Di musim berikutnya, Thanasis pun kembali mencoba bermain di Summer League. Thanasis tampil lebih apik di Summer League keduanya ini. Meski tidak terlalu wah, tapi paling tidak, rataannya sudah lebih baik dibanding Summer League sebelumnya. Karena punya performa yang cukup oke, pada 29 Januari 2016, Thanasis pun mendapatkan kontrak 10 hari dari New York Knicks. 29 Januari 2016 menjadi debut Thanasis di NBA. Thanasis hanya bermain selama 2 menit saja di debutnya ini. Meski begitu, Thanasis saat itu berhasil mencetak 2 poin. Thanasis sendiri akhirnya hanya bermain pada 2 pertandingan saja di musim NBA pertamanya ini. Usai 2 pertandingan tersebut, Thanasis yang kontraknya sudah habis pun tidak diperpanjang lagi oleh New York Knicks. Pada pertengahan 2016, Thanasis direkrut oleh Nigeria untuk bermain di Olimpiade 2016. Tadinya, Thanasis sempat berpikir untuk bergabung dengan Nigeria, tapi setelah membicarakan hal ini dengan keluarganya, Thanasis pun membatalkan niatnya dan memilih untuk bermain di timnas Yunani. Pada Agustus 2016, Thanasis yang sudah tidak mendapatkan tawaran dari klub NBA pun kemudian pergi ke Eropa. Di Eropa, ia bermain untuk 2 klub, yaitu Andorra dan Panathinaikos. Thanasis tampil amat baik di Eropa. Ia berhasil menjadi pemain yang solid. Ia juga berhasil memenangkan 2 gelar juara, serta meraih banyak penghargaan individu. Pada off-season 2019, Thanasis bermain untuk Yunani di Piala Dunia. Thanasis tampil cantik di Piala Dunia. Ia kala itu berhasil mencatatkan rataan 6 poin dengan persentase field goal yang bagus. Pertandingan terbaik Thanasis selama di FIBA World Cup adalah pada pertandingan tanggal 5 September 2019, tepatnya saat Yunani berhadapan dengan Selandia Baru. Pada pertandingan tersebut, Thanasis yang bermain selama 19 menit tampil cantik dengan 10 poin, 3 rebound, dan 2 assist. Selain tampil cantik, Thanasis juga berhasil membantu negaranya menang saat itu. Yunani menang 103-97 atas Selandia Baru. Usai FIBA World Cup 2019, pada November 2019, Thanasis pun bermain untuk Milwaukee Bucks. Di Milwaukee Bucks, Thanasis menggunakan nomor 43. Ada alasan menarik mengapa Thanasis memakai nomor 43. Ia berkata, tadinya ia mau memakai nomor 34. Tapi karena ada orang di tim yang lebih dulu memakai nomor 34, akhirnya ia pun mengalah dan memakai nomor 43. Thanasis tampil cukup solid di musim perdananya ini. Meski tidak mendapat banyak waktu bermain, tapi Thanasis berhasil menunjukkan penampilan yang cukup oke lewat atletismenya yang luar biasa. 31 Januari 2020 menjadi hari yang besar bagi Thanasis. Di pertandingan tersebut, Thanasis untuk pertama kalinya di sepanjang karirnya menjadi starter di NBA. Momen tersebut merupakan momen yang amat berkesan. Sedari kecil, ia sudah bermimpi kalau ia bisa bermain sebagai starter bersama saudaranya di NBA. Di musim selanjutnya, Thanasis tampil makin solid. Ia sudah dimainkan pada banyak pertandingan. Menit bermainnya juga mengalami peningkatan. Oh ya, di musim 2020-2021 ini, Thanasis juga berhasil mendapatkan juara NBA. Dengan berhasilnya Thanasis mendapat juara ini, maka itu artinya 3 Antetokounmpo bersaudara, Thanasis, Giannis, dan Kostas, semuanya telah mendapatkan gelar juara NBA. Musim 2021-2022 berjalan dengan makin baik bagi Thanasis. Thanasis tampil makin solid di musim NBA keempatnya ini. Ia bahkan sempat mencetak double digit poin pada beberapa pertandingan di musim tersebut. Salah satu momen terbaik Thanasis di musim 2021-2022 ini adalah pada saat NBA All-Star. Saat itu, Thanasis dan kedua adiknya, Giannis dan Alex, bermain bersama di Skills Challenge. Trio Antetokounmpo ini memang kalah di Skills Challenge tersebut. Meski begitu, bisa melihat mereka bertiga berada di tim yang sama, sudah merupakan momen yang amat keren. 10 April 2022 menjadi hari yang bersejarah bagi Thanasis. Di hari tersebut, Thanasis yang berhadapan dengan Cleveland Cavaliers berhasil mencetak career high 27 poin, 5 rebound, dan 2 assist. Thanasis benar-benar on fire di game tersebut. Tapi sayangnya, penampilan 27 poinnya tersebut belumlah cukup untuk membawa Bucks menang. Milwaukee Bucks kalah dari Cavs dengan skor 133-115. Saat ini, Thanasis masih bermain untuk Milwaukee Bucks. Ia merupakan pemain bench yang solid, mampu memberikan energi dan defense yang bagus untuk tim. Thanasis juga aktif bermain untuk tim nasional Yunani. Saat ini saja, Thanasis sedang bermain untuk Yunani di FIBA World Cup Qualifiers. Ia merupakan seorang pebasket yang aktif, baik itu di NBA maupun di turnamen kenegaraan. Baiklah, itulah tadi biografi dari kakaknya Giannis Antetokounmpo.
Thanasis Antetokounmpo. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.